Silakan Dina sebutkan apa itu proses konseling menurut Dina. Konseling adalah proses di mana kita ingin menceritakan sebuah masalah dan kita ingin meminta cara penyelesaiannya gimana. Oh, berarti itu proses konseling menurut Dina. Iya, Bu. Oke. Sebelum kita melakukan proses konseling, di sini ada pembatasan waktu karena Ibu ada urusan lain dengan kepala sekolah. Dan di sini Ibu hanya memiliki waktu sekitar 30 menit untuk melakukan proses konseling dengan Dina. Mari kita manfaatkan waktu itu dengan semaksimal mungkin ya Dina. Baik, Bu. Baiklah, di sini permasalahan yang sedang Dina alami tentang apa? Saya ingin menceritakan tentang permasalahan adik saya ke saya. Terus? Jadi akhir-akhir ini adik saya membantah perkataan apa yang saya katakan kepadanya dan saya nasihati dia juga tidak mau, Bu. Terus bisa Dina ceritakan lebih lanjut tentang apa itu permasalahan yang Dina alami? Silakan ceritakan lebih lanjut Dina. Begini, Bu, adik saya sekarang sudah pandai ngelawan kepada saya, Bu. Saya tidak tahu apa penyebabnya, mungkin karena pengaruh lingkungan dan teman-temannya, Bu. Kalau boleh tahu bagaimana bentuk perlawanan adik Dina itu? Jadi gini, Bu, setiap kali berbicara dia tidak pernah mendengarkan saya, dan pada saat saya menasihati dia juga tidak pernah mendengarkan, Bu. Dia hanya diam dan langsung pergi ke dalam kamarnya, Bu, sambil membanting pintu kamarnya, Bu, seperti bentuk dongkol gitu, Bu. Baik, apakah adik Dina juga begitu kepada ibu dan ayah Dina di rumah? Tidak, Bu. Dia manja sama ayah dan ibunya, Bu, dan ayahnya tidak pernah bisa memarahinya, dan kalau saya tidak. Lanjut Dina. Begini, Bu, adik saya sekarang sudah pandai ngelawan kepada saya, Bu. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan adik saya sudah pandai ngelawan kepada saya, Bu. Mungkin karena pengaruh lingkungan dan teman-temannya. Kalau boleh tahu bagaimana bentuk perlawanan yang diberikan oleh adik Dina itu? Jadi begini, Bu, setiap kali berbicara dia tidak pernah mendengarkan saya, Bu, dan pada saat saya menasihatinya dia juga tidak pernah mendengarkan saya, Bu. Dia hanya diam dan langsung pergi ke dalam kamarnya, Bu, sambil membanting pintu kamarnya, Bu, seperti bentuk dongkol gitulah, Bu. Baik, apakah adik Dina juga begitu kepada ayah dan ibu Dina atau keluarga yang lain? Tidak, Bu. Dia manja sama ayahnya dan ibunya, Bu. Dan ayahnya tidak bisa marah kepadanya. Jika saya memarahinya, Bu, jadi tidak, Bu. Dia sangat manja kepada ayah dan ibunya, Bu. Jadi kalau setiap saya memarahinya, ayah saya memarahi saya balik begitu, Bu. Terus semenjak kapan adik Dina melakukan perlawanan begitu kepada Dina? Semenjak dia masuk kelas 6 SD, Bu. Waktu sebelumnya dia tidak pernah melawan kepada saya. Pas sudah naik kelas 6 ini dia berubah drastis dan dia sekarang memiliki banyak teman yang karakternya kurang baik, Bu. Menurut saya dia terpengaruh temannya lah, Bu. Baik, adik Dina mulai ngelawan ketika dia naik kelas 6 SD ya. Sebelumnya adakah suatu peristiwa atau kejadian yang menyebabkan dia melawan kepada Dina? Saya juga tidak tahu, Bu. Tapi menurut saya, mungkin ketika saya tidak memperbolehkan dia untuk keluar rumah dan bermain, Bu. Kalau boleh tahu kenapa Dina tidak memperbolehkan adik Dina untuk keluar bermain dengan teman-temannya? Adik saya ini tidak saya perbolehkan keluar rumah karena takut dia terjerumus nantinya, Bu. Dan itu ketakutan saya karena lingkungan di tempat tinggal saya tidak baik, Bu. Banyak narkoba, apalagi dengan bebasnya pergaulan anak zaman sekarang, balapan liar dan semacamnya, Bu. Terkait permasalahan itu, apakah Dina sudah pernah membicarakannya dengan adik Dina? Sudah, Bu, tapi dia tidak mendengarkan saya. Saya sudah capek untuk ngomong dengan dia, Bu. Lagian percuma saja saya berbicara, Bu. Tidak akan didengarkan lagi. Tapi bagaimanapun juga dia tetap adik saya, jadi saya harus memaklumi sikapnya. Tadi Dina mengatakan kalau Dina memaklumi sikap adik Dina seperti itu.
tetapi seolah-olah Dina tidak memakluminya. Bagaimana itu Dina? Ya mau bagaimana lagi Bu, setiap saya berbicara dia selalu tidak mendengarkan saya dan saya tidak bisa memarahinya di depan ayah dan ibunya. Karena dia manja pada ayahnya Bu, dan ayahnya tidak bisa memarahinya Bu, sehingga saya mengira segala hal yang dikatakan ayahnya untuk tidak memarahinya Bu. Dina seharusnya bisa mengatakan kalau kita harus menegur adiknya agar tidak melawan lagi. Saya mau untuk ngomong itu Bu, tapi saya tidak tahu caranya, bagaimana caranya Bu. Dina bisa mengatakan kepada orang tua Dina seperti ini, bahwa Dina sudah memutuskan untuk bicara dengan adik Dina dan menegurnya agar dia mendengarkan apa yang Dina katakan padanya, kan? Itu untuk kebaikan dia juga agar tidak terjerumus ke hal negatif. Nah, Dina bisa mengatakan itu dan bisa kan Dina mengulangi apa yang ibu contohkan tadi. Baik, saya akan mengatakan kepada orang tua saya bahwa saya sudah memutuskan untuk bicara dengan adik dan menegurnya agar dia mendengarkan apa yang kita katakan padanya. Kan itu untuk kebaikan dia juga, agar dia tidak terjerumus ke hal yang negatif. Baik, tadi Dina juga tadi Dina mengatakan kalau Dina sudah pernah membicarakan permasalahan Dina dengan adik Dina. Kalau boleh tahu bagaimana cara Dina membicarakan hal tersebut kepada adik Dina? Saya menunggu dia sejak dia pulang main dengan teman-temannya dan mengatakan kalau saya sudah capek dengan sikap dia yang tidak mau diajarkan, bandel, tidak mendengarkan apa yang saya bilang, dan saya bilang sama dia, sekarang terserah kamu aja mau ngapain, dan setelah itu dia langsung pergi ke kamarnya tanpa menjawab perkataan saya Bu. Dina, ibu punya satu cara mungkin bisa ibu gunakan untuk bicara dengan adik Dina nanti. Dulu keponakan ibu juga pernah berada di posisi yang sama dengan Dina, dan dia menerapkan cara ini Dina, dan alhamdulillah sekarang dia sudah mulai berubah Dina. Bagaimana caranya itu Bu? Kalau ibu boleh tahu siapa nama adik Dina? Adik Bu, tapi panggilan di rumahnya Adek. Baik Dina, bisa memanggil adik Dina. Adek, Dek, bisa duduk di sini sebentar, kakak mau ngomong. Sebenarnya kakak tidak melarang kamu untuk keluar rumah Dek, tetapi kakak takut kamu terjerumus ke pergaulan bebas, apalagi di lingkungan rumah kita banyak orang-orang yang narkoba, perburuan liar dan semacamnya. Jadi kakak minta kamu untuk hati-hati dalam berteman, dan kalau kamu ingin pergi main dengan teman kamu bilang dulu ke ibu, ayah atau sama kakak ya. Seperti itu Dina, bisa kan Dina mengulangi yang ibu contohkan tadi? Saya akan memanggil adik saya Bu, dan bisa duduk di sini sebentar, kakak mau ngomong. Sebenarnya kakak tidak melarang kamu untuk keluar rumah Dek, tapi kakak takut kamu terjerumus ke pergaulan bebas, apalagi lingkungan rumah kita banyak yang ada yang melakukan pergaulan bebas, berbulian dan semacamnya. Jadi kakak minta kamu untuk hati-hati dalam berteman, dan kalau kamu ingin pergi main dengan teman kamu bilang dulu ke ibu, ayah atau ke kakak ya. Nah, setelah contoh yang ibu berikan tadi, kira-kira cara mana yang mungkin Dina yang lebih baik digunakan untuk berbicara dengan adik Dina? Cara yang kedua Bu. Baik Dina bisa menerapkan cara tersebut kepada adik Dina ya. Iya Bu, tapi adik saya ini keras kepala Bu. Bagaimana kalau nanti dia tetap mendengarkan saya Bu dan tetap melawan Bu? Baik, ibu punya satu teknik, di mana di sini teknik itu adalah teknik kursi kosong yang bisa Dina gunakan untuk berbicara kepada adik Dina untuk mengungkapkan perasaan yang Dina rasakan. Apakah Dina bersedia untuk melakukan teknik kursi kosong